فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita sampai pada man dan ma al-mausulatan. Yang keduanya masuk jenis mausul apa? Indak Abdul Aziz mushtarak. Secara umum penggunaan man untuk apa? Untuk yang berakal. Tayyib. Ada pengungkapan yang lebih bagus, yaitu untuk apa? Karena penggunaan lil aqil untuk yang berakal ini pada suatu kondisi tidak tepat, makanya diganti dengan ungkapan yang lebih mencakup dan lebih beradab. Apa itu? Mukasya lil alim. Baik, karena digunakan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak boleh disifati dengan akal, atau tidak ada dalil yang menunjukkan pensifatan Allah dengan akal. Sedangkan ma kebalikannya, asal penggunaannya adalah li ghairil aqil atau li ghairil alim. Namun akhwanifillah, terkadang keluar dari hukum asal ini. Baik, keluar dari hukum asal ini, di mana man digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, seperti pada ayat faminhum may yamshi 'ala batni. Ini untuk sesuatu yang tidak berakal, tapi menggunakan man. Demikian pula sebaliknya, ma pada beberapa kondisi digunakan untuk sesuatu yang berakal. Nah, untuk perincian akhwanifillah, mana letak-letaknya ini disebutkan di kitab-kitab yang lebih luas. Cuman sekarang yang ingin ditekankan di sini bahwasanya man dan ma masuk dalam jenis isim mausul yang yang mushtarak, sehingga bisa digunakan untuk mudzakkar muannats, bisa digunakan untuk mufrad, mutsanna maupun jamak. Baik. Sekarang kita masuk pada ayyun al-mausulah. Qala wal arba'atul baqiyatu tusta'malu lil aqili wa ghairihi. Dan 4 yang tersisa, yaitu ayyun, wa al, wa dhu, wa dha, digunakan untuk suatu yang berakal dan yang lainnya. Maksudnya yang berakal dan yang tidak berakal, bebas. Taqulu fi ayyin yu'jibuni ayyun qama, wa ayyun qamat, wa ayyun qama, wa ayyun qamata, wa ayyun qamu, wa ayyun qumna, sawa'un kana al-qa'imu 'aqilan aw hayawanan. 4 yang tersisa diawali dengan ayyun.
Contohnya yu'jibuni ayyun qama. Mengartikan seperti ini bagaimana? Anda Ismail. Nah, untuk mengetahui maknanya secara mudah ganti dengan mausul yang nas. Qama ini untuk mufrad mudzakkar. Berarti yu'jibuni alladzi qama. Taib yu'jibuni alladzi qama. Taib menakjubkanku sesuatu yang telah berdiri itu. Tergantung kalau yang dimaksud orang, maksudnya berarti apa? Telah menakjubkanku orang yang berdiri itu. Kok tinggi banget misalnya. Atau yang lainnya dari hal-hal yang membuat heran dan takjub. Yu'jibuni ayyun qama. Dan berhubungan dengan ayyun afanifillah, maka dia masuk dalam kategori mu'rab. Kemudian juga untuk fi'il sebelumnya, maka dia senantiasa fi'il mudhari'. Tidak bisa a'jabani. Sebelum ayun ini harus berupa fi'il mudhari'. Ketika Kisai ditanya kenapa? Kenapa kok sebelum ayun itu senantiasa fi'il mudhari'? Tidak boleh dengan bentuk zaman madhi, kata dia hakadha khuliqat. Tidak bisa mencari alasan secara nahwu. Dia jawab hakadha khuliqat. Demikianlah dia diciptakan. Memang apa? Penggunaan di kalangan Arab ya demikian, sudah tidak perlu bertanya kenapa-kenapanya. Sebelum ayun fi'ilnya harus berupa fi'il mudhari'. Dan dia asalnya mu'rab. Sibawayh menyebutkan pada beberapa kondisi dia mabni akhwan, tapi tidak dibahas dalam kitab ringkas ini. Nah, sekarang i'rabnya yu'jibuni ayyun qama. Mudah ini. I'rab Maulana. Taib, yu'jibu fi'il mudhari' marfu'. Taib. Kemudian nun wiqayah ya dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Terus ayun apa? Isim mausul fa'ilun. Dia mu'rab kan? Isim mausul sebagai fa'il. Isim mausul fa'ilun marfu'un, terus selesaikan. Fa'ilnya mana? Fa'il qama. Wa fa'iluhu qama. Mustatirnya wujuban atau jawazan? Jawazan. Taqdiruhu huwa. Terus setelah itu, kalau setelah isim mausul apa?
Jumlah dulu kita akan jumlah qama silatul mausul la mahalla lahu minal i'rab. Terus wal a'id dhamir mustatirun fi qama taqdiruhu huwa. Taib. Yajibuni ayyun qama. Intinya pokoknya kalau mendapati mausul yang kurang familiar penggunaannya khonifillah, antum ubah ke apa? Ke mausul yang nas. Ya, ke mausul yang nas. Alladzi, allati dan seterusnya. Itu akan memudahkan untuk memahami maknanya. Taib, wa ayyun qamat maksudnya yu'jibuni ayyun qamat. Kalau diubah fiilnya apa kira-kira yang pas selain yu'jibuni? Indah Rifki. Taib. Tukhawifuni berarti. Kenapa? Mu'annas atau bisa tetap sama. Nam yukhawifuni ayyun qamat. Karena ini untuk sesuatu yang sifatnya musytarak. Ayyun digunakan untuk mudzakkar dan mu'annas. Kalau diubah ke mausul nas, tukhawifuni allati qamat. Na'am. Wa ayyun qama yajibuni ayyun qama. Kalau diubah ke nas gimana Kashfi? Secara lengkap jadi yujibuni alladzani qama. Tayyib. Kenapa tidak fiilnya tidak diubah menjadi sana saja? Karena jumlah fi'liyah. Tayyib. Tayyib jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap dalam kondisi apa? Mufrad. Yu'jibuni nam alladzani qama. Tayyib. Dan seterusnya sama ikhwan. Nam wa ayyun qamata wa ayyun qamu wa ayyun qumna. Tayyib, tinggal apa? Cara mudahnya antum kembalikan ke mausul yang nas. Al-mausulah. Wa amma al fa innaha takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'il aw ala ismil maf'ul. Naam. Ini penggunaan lebih sempit lagi. Al-khonifillah macam-macam jenisnya di sana. Yang kita bahas adalah al-mausulah. Nah, al bisa menjadi isim mausul. Nah, menjadi isim mausul apabila masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul. Seperti apa? Kadharib wal madrub. Ad-dharib maksudnya ay alladzi daraba. Ad-dharib alladzi daraba. Sedangkan al-madrub ay alladzi duriba. Jadi al di situ adalah al-mausulah. Dengan contoh akan mudah ikhwan nahwu, innal musaddiqina wal musaddiqat. Baik. Dan untuk cara mengi'rabnya
antara al-mausulah khonifillah dengan isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya itu di-i'rab menjadi satu tarkib, disikapi seperti tarkib masji. Nah, disikapi seperti tarkib masji, sehingga tidak dipisah-pisah. Ada khilaf panjang tentang bagaimana i'rab al-mausulah ini. Nah, tapi yang rajih di sini al-mausulah dengan isim fa'ilnya atau al-mausulah dengan isim maf'ul. Nah, maka dia di-i'rab seperti apa? I'rab tarkib masji. Maka di-i'rab jadi satu kesatuan. Berarti mudah, tidak perlu antum bingung. Nah, innal musaddiqina wal musaddiqat berarti apa? Inna mudah, yaitu harfu apa? Nasbin wa taukidin. Kemudian al-musaddiqin sebagai apa? Abdul Razak? Isim inna mansubun wa alamatun nasbihi al-musaddiqin. Alamat nasabnya apa? Ya, kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Taib. Kemudian al-musaddiqat, ya wawu di sini wawu atifah, wal musaddiqat ma'tuf ala ma qablah. Taib. Adapun khabarnya tidak disebutkan pada kelanjutan masih. Takdirnya kalau mau dimunculkan isim mausulnya khonifillah mau disebutkan dengan mausul nas, perhatikan wa huwa isnam. Takdirnya innal ladzina tasaddaqu wallati tasaddaqna di catatan kaki nomor 1. Innal ladzina tasaddaqu. Kenapa? Karena musaddiqin isim apa? Isim fa'il. Nah, kalau mau diubah ke fi'il berarti apa? Fi'ilnya fi'il maklum, ya kan? Al-musaddiqin maksudnya alladzina tasaddaqu. Al-musaddiqat allati tasaddaqna. Seperti tadi ad-dharib alladzi daraba. Nah, baik. Misalnya ja'al maqtul. Ja'a al-maqtul. Nah, kalau mau diubah menjadi mausul nas bagaimana ini? Indah Hudzaifah. Ja'al maqtul. Nah, ja'a alladzi qutila. Baik, ja'a alladzi qutila. Tapi dalam i'rab biasa saja satu kesatuan al-maqtul, i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Baik. Kemudian contoh yang kedua was-saqfil marfu' wal bahril masjud. Wawu di sini wawu atfin. Nah, ataf ke depan yaitu wattur wa kitabim mastur. Berarti apa? Diatafkan kepada apa ini? Salah. Kok tiba-tiba jadinya kasrah? Was-saqfi. Ataf kepada At-Tur
Nah, semuanya itu masuk ke depan. Nah, ke apa? Ke apa ininya? Wawu qasam, kemudian setelahnya isim majrur. Setelahnya semuanya ini masih apa? Bermakna qasam. Wasaqfil marfu'. Berarti majrur sebagaimana at-tur. Yang menjarkan apa? Wawu qasam. Wasaqfi al-marfu'. Berarti kalau mau ditakdirkan apa? Al-marfu'. Wasaqfi tadinya apa pemahaman? Baik. Ya wasaqfil ladzi rufi'a. Wal bahril masjur jadinya bagaimana Aba Sukainah? Wal bahril ladzi sujira. Baik. Adapun i'rab nam wasaqfi al marfu'i. Nam al marfu' na'at tabi'un lima qablahu majrurun mithluhu wa alamatu jarhil kasra adh-dhahira ala akhirih. Demikian pula al masjur na'at untuk bahar. Untuk al mausulah qanifillah mudah. Naam, itu intinya apabila al masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul, tapi dalam pengi'rabannya dia tidak dipisahkan. Dalam pengi'raban antara al dengan isim fa'il atau isim maf'ulnya di'rab seperti apa? Apa Ilyas? Seperti apa Iqbal? Seperti tarkib masjid. Nah, satu kesatuan. Dhu al-mausulah. Wa amma dhu fa khasatun bi lughati tayyi. Adapun dhu akhwan bisa menjadi isim mausul itu khusus untuk lughah tayyi, sehingga kita tidak perlu repot-repot. Nah, kenapa? Karena penggunaan ini khusus pada lughah tertentu. Nah, adapun lughah yang masyhur, nah, tidak menjadikannya sebagai isim mausul. Tayyi biya'in musyaddadah ba'daha hamzah ala wazni sayyid wa huwa abu qabilatin minal Yaman. Nah, ini nama suatu kabilah. Tayyib diambil dari apa nama? Naam, bapaknya, bapak kabilahnya dari Yaman. Tayyib, yaitu Tayyib ibnu Udad ibni Zaid ibni Kahlan ibni Saba ibni Himyar. Qala sahibut tahrir wa Tayyib yuhmazu wala yuhmaz lughatan, dan Tayyib bisa apa? Naam, yuhmaz yaitu ada hamzahnya ikhwan, Tayyi'u. Naam, dan juga apa? Tanpa hamzah, Tayyi. Taqulu ja'ani dhu qama wa dhu qamat wa dhu qama wa dhu qamata wa dhu qamu wa dhu qumna. Taib. Dan sama untuk
memudahkan kalau antum kedapatan memahami maknanya, tinggal diubah ke mausul nas. Ja'ani dzu qama jadinya bagaimana? Indak Zabahumam. Ja'ani alladzi qama. Itu mudah. Ja'ani alladzi qama. Berarti dzu di sini apa isim mausul? Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Naam. Dia mabni ya, kawan. Nanti beda antara dzu dan dza. Pada lughah Tayy, dzu sebagai isim mausul dia mabni. Naam, di'rab secara sempurna. Ja'ani dzu qamat. Ja'ani dzu qamat. Ahmad. Qamat. Naam. Qamat fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi, jelas. Qamat. Naam. Naam. Terus apa fa'ilnya cari dulu. Setiap fi'il harus ada fa'il. Takdiruhu hiya. Terus jumlah naam. Tayyib qamat. Naam jumlah la mahalla laha min al-i'rab wa fa na'am wal a'id dhamir mustatirun fihi takdiruhu hiya. Naam. Demikian pula setelahnya dzu qama, dzu qamata, dzu qamu, dzu qumna. Taib. Adapun syair yang datang dalam lughah mereka, qala syairuhum fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Wa bi'ri dzu hafartu wa dzu tawaitu. Kalau bingung maknanya bagaimana, ya tinggal diubah ke mausul apa? Mausul nas. Wa bi'ri nam alladhi hafartu walladhi tawaitu. Di sini aidnya di nam mahdzufkan. Bi'r itu disifati muannats atau mudzakkar? Bi'run. Disifati muannats seperti dalam ayat apa? Bi'rin mu'attalatin. Tayyib. Pada surat Al-Hajj wa bi'rin mu'attalatin berarti disifati muannats, berarti wa bi'ri bukan alladzi tapi apa? Allati. Wa bi'ri allati hafartu wallati tawaitu. Terus kalau mau dikeluarkan aidnya jadinya bagaimana? Allati apa? Hafartuha wa tawaituha. Paham?
Sungguhnya air ya air orang tuaku dan nenek moyangku. Sedangkan sumurku adalah sumur yang aku gali. Nah, memang airnya apa? Bukan milik dia, tapi sumur milik dia yang gali, ya tak? Maka dia punya hak untuk yang pertama mengambil dari sumur tersebut dan punya hak pengaturan. Qala dha al-mausulah. Intinya untuk dhu ini hanya terbatas pada lughah tayyi' saja. Qala wa amma dha fa syartu kauniha mausulan an yataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyah au man al-istifhamiyah. Syarat yang pertama berarti harus didahului dengan ma atau man istifhamiyah. Berarti ini ada man dan ma jenis lain, akhwan. Pada pembahasan awal kita mengambil apa ma dan man apa mausulah, ya kan? Sekarang di sini ada ma dan man istifhamiyah. Karena memang ma dan man, akhwan, memiliki wajah yang banyak. Memiliki wajah yang banyak dalam lughah Arabiyah. Dan di antara kitab yang bagus yang menyebutkan wajah-wajah masing-masing isim seperti ini yaitu apa? Kitab Ibnu Hisham dalam apa? Musilut Tullab. Itu bagus. Ada sekitar 7 wajah untuk ma. Syarat yang kedua wa alla takuna dza mulghah. Nah, kita ambil yang awal dulu. Dza menjadi isim mausul harus didahului dengan ma istifhamiyah. Contohnya yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka madza yunfikun. Nah, kalau mau diubah menjadi apa? Mausul nas, jadinya apa? Ibrar. Yas'alunaka madza yunfikun. Diubah menjadi mausul nas biar mudah maknanya. Yas'alunaka, ma-nya jangan dibuang karena ma itu istifhamiyahnya. Malladzi yunfikuna. Nah, yas'alunaka madzal ladzi yas'alunaka malladzi yunfikuna. Mereka bertanya apa yang mereka akan infakkan. Berarti yas'alunaka fi'il, fa'il dan apa? Maf'ulun fi awal. Baik, karena kaf di sini dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Kemudian ma isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dza isim mausul bi ma'na alladzi mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar. Nah, ini perhatikan mubtada dan khabarnya, akhwan. Ma isim mausul, ma apa? Isim istifham yang kedudukannya apa? Sebagai mubtada. Kemudian dza isim mausulnya. Nah, maknanya alladzi. Ma alladzi yang menduduki sebagai khabar. Kemudian yunfikun di sini jumlah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Iqbal. Ada yunfikun. Wawul jamaah. Taib. Kemudian dia apa? Butuh apa fi'il ini? Butuh maf'ulun bih, ya tidak? Yunfikuna. Mana tidak ada maf'ulun bih? Maf'ulun bihnya mahdhuf.
Taib, maf'ulun bihnya mahdhuf. Takdirnya yunfikunahu. Yang hak mahdhuf inilah yang apa? Yang menjadi aid, yang kembali kepada isim mausul. Paham? Cara mudahnya untuk merasakan maknanya. Karena harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Kalau mal ladzi yunfikuna, mana ini yang kembali ke isim mausul? Belum ada. Tapi kalau dikeluarkan mal ladzi yunfikunahu, hak itulah yang kembali ke apa? Ke isim mausul. Taib. Jadi jumlah yunfikunahu ini silah mausul la mahalla laha minal i'rab, aidnya dhamir ha al-mahdhufah. Kemudian perhatikan jumlah mubtada khabar. Jumlah mubtada khabar itu apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun tsani li sa'ala. Karena sa'ala butuh dua maf'ul. Maf'ul pertamanya apa? Maf'ul pertamanya apa tadi? Ismail. Dhamir kaf. Atau didahului dengan man istifhamiyah. Tadi disyaratkan didahului dengan ma istifhamiyah, atau yang kedua man istifhamiyah. Nahwu man dza ja'aka. Man dza ja'aka. Artinya bagaimana ini mengartikannya? Rifki. Man dza ja'aka. Siapa yang datang kepadamu? Siapa orang yang datang padamu? Nah, kalau mau diubah ke nas jadinya manil ladzi ja'aka. Nah, i'rabnya perhatikan ya kawan, untuk isim istifham cara meng'irabnya. Catatan kaki nomor 3, man isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, seperti ma tadi juga fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian za isim mausul bi makna alladhi mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar mubtada. Mudah ini. Kemudian ja'aka fi'il fa'il. Jumlah istilah la mahalla lahu minal i'rab, aidnya apa? Aidnya pada jumlah mangdza ja'aka. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Taib. Kemudian syarat kedua, wa alla takuna dza mulghah bi an yuqaddara tarkibuha ma'a ma. Dipersyaratkan dza itu tidak mulghah. Nah, tidak mulghah, di mana ditetapkan tarkibnya bersama dengan ma. Fa idza qaddara tarkibuha ma'a ma fatakunu madza kulluha ismun istifhamin wa kadzalika mangza. Taib. Jadi tidak boleh dza ini mulghah ya kawan, di mana dia apa? Adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Ma sendiri, dza sendiri. Tapi kalau ditakdirkan atau ditetapkan tarkibnya, ditetapkan tarkibnya, fa idza qaddara tarkibuha, jika ditetapkan dia itu tarkib satu kesatuan bersama dengan ma, sehingga jadinya apa? Ma dza kesemuanya adalah isim istifham. Demikian pula apa? Mangza, semuanya isim istifham. Dan ini biasa yang mudah ketika seorang meng'irab madza. Madza langsung jadikan satu kesatuan sebagai apa? Sebagai isim istifham. Nah, kalau ditakdirkan sebagai tarkib akhwani fillah, berarti dza di sini bukan isim mausul, paham? Tapi dia bersama dengan ma satu kesatuan.
atau bersama dengan man satu kesatuan. Maka i'rabnya contohnya bagaimana? Nahwu madza sana'ta. Madza sana'ta. Baik, jadinya ikhwan, nah karena itu dianggap satu kesatuan, maksudnya apa? Ayya syai'in sana'ta. Ayya syai'in sana'ta. Baik. Famadza ism istifham fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam li sana'ta. Dan ini kebanyakan pengiraban. Baik. Idza quddirat madza isman wahidan murakkaba. Nah, apabila ditetapkan madza sebagai satu isim yang tergabung, maka satu kesatuan dia di'irab sebagai apa? Isim istifham. Tapi kalau mau dipisah berarti apa? Ma alladzi sana'tahu. Paham? Ma alladzi sana'tahu. Ma sebagai mubtada, dza sebagai khabarnya. Paham? Sana'tahu sebagai silah mausul dan aidnya. Tapi kalau dijadikan satu kesatuan madza sana'ta, nah madza sebagai satu kesatuan, maka jadinya maknanya ayya syai'in sana'ta. Madza ini kedudukannya menduduki kedudukan maf'ulun bih awal. Jadi kalau mau di runtut sana'ta madza. Nah, kamu telah melakukan apa? Cuman kan ini tarkib Indonesia. Nah, karena isim istifham itu memiliki sifat saudara fil kalam. Dia harus di depan. Baik. Dia harus di depan. Maka dikedepankan madzanya. Madza sana'ta. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, untuk mengetahui kondisi istifham ini sebagai apa, kawan? Cara mudahnya adalah dengan apa? Dengan menyebutkan apa? Dengan memperhatikan jawaban itu kedudukannya sebagai apa. Seperti ini, madza sana'ta. Madza ini apa kedudukannya ya? Madza sana'ta. Antum, jawab saja pertanyaan tadi. Sana'tu apa? Berarti ketika yang diinginkan ada apa yang dibuat. Nah, apa yang dibuat berarti madza kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Nah, kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Misalnya sana'tu apa? Buat apa kamu? Apa? Sekaina? Lemper? Baik. Barakallahu fikum. Ini beberapa isim mausul diingat-ingat. Ayun, al, kemudian du khusus untuk lughah tayyi, dan dza khusus pada kondisi yang memenuhi dua syarat tadi. Diingat-ingat. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu